Halo sobat, ketemu lagi bersama kami di channel seputar pengetahuan. Kali ini gue mau membahas Sri Patuka Maharaja sob, atau biasa yang kita kenal dengan sebutan Prabu Siliwangi. Mau tahu kisah lengkapnya? Saksikan terus setelah yang satu ini. You have one shot on stage, what you got to play, generic drops for days. Sri Baduka Maharaja atau biasa yang kita sebut dengan nama Prabu Siliwangi pada tahun 1401 sampai dengan 1521 adalah putra dari Prabu Dewa Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana, lahir pada 1401 Masehi di Kawali Ciamis, mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan yang memerintah kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun, 1482 sampai dengan 1521. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya sob. Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Sri Baduka dinobatkan 2 kali nih sob. Yang pertama ketika Jaya Dewata menerima tahta kerajaan Galuh di Kawali Ciamis dari ayahnya Prabu Dewa Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana, dari permaisuri Wayangsari Putri Prabu Buni Sora yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewata Prana. Yang kedua, ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertua dan uaknya, Prabu Susuk Tunggal, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana dari permaisuri Ratna Sarkati, putri Resi Susuk Lampung. Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa kerajaan Sunda Kerajaan Galuh dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduka Maharaja, Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata. Jadi sekali lagi, dan untuk terakhir kalinya, setelah sepi selama 149 tahun, rakyat Sunda kembali menyaksikan iring-iringan rombongan raja yang berpindah tempat dari timur ke barat. Untuk menuliskan situasi perpindahan keluarga kerajaan dapat dilihat pada pindahnya Ratu Pajajaran. Di Tatar Pasundan, Sri Baduka ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam Ropak 630 sebagai lakon pantun. Naskah itu ditulis tahun 1518 ketika Sri Baduka masih hidup. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya berintikan kisah tokoh ini menjadi Raja Pakuan. Peristiwa itu dari segi sejarah berarti saat Sri Baduka mempunyai kekuasaan yang sama dengan Niskala Wastu Kencana, yaitu kakeknya. Menurut tradisi lama, orang segan atau tidak boleh menyebut gelar raja yang sesungguhnya. Maka juru pantun mempopulerkan sebutan Siliwangi. Dengan nama itulah ia dikenal dalam literatur Sunda. Wangsakerta pun mengungkap bahwa Siliwangi bukan nama pribadinya sob. Nama Siliwangi adalah berasal dari kata silih dan wewangian, artinya sebagai pengganti Prabu Wangi. Tentang hal itu, Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduka sebagai pengganti Prabu Wangi, sebagai silih yang telah hilang. Dalam naskahnya yang berisi medan perang Bubat, dia banyak membinasakan musuhnya karena Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan mahir berperang. Tidak mau negaranya diperintah dan dijajah orang lain. Ia berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang dipimpin oleh Sang Pati Gajah Mada yang jumlahnya tidak terhitung. Oleh karena itu, ia bersama semua pengiringnya gugur tidak tersisa. Ia senantiasa mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya di seluruh bumi Tatar Sunda. Kemansyurannya sampai kepada beberapa negara di pulau-pulau Dwi Pantara atau Nusantara, namanya yang lain. Kemansyuran Sang Prabu Maharaja membangkitkan atau rasa bangga kepada keluarga, menteri-menteri kerajaan, angkatan perang, dan rakyat Tatar Sunda. Oleh karena itu, nama Prabu Maharaja Wewangi. Selanjutnya ia disebut Prabu Wangi dan keturunannya lalu disebut dengan nama Prabu Siliwangi. Itulah isi naskahnya sob. Orang Sunda tidak memerhatikan perbedaan ini sehingga menganggap Prabu Siliwangi sebagai putra Wastu Kencana atau Prabu Anggalarang. Nah sob, itu adalah nama asal-usul Prabu Siliwangi. Dan untuk part 2-nya kita lanjut besok ya sob. Ini saja yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk membantu channel ini agar terus berkembang. Terima kasih, sampai bertemu di next video.